Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Baik, saudara, pada kali ini kita akan membahas materi tentang semantik bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Ada yang sudah mengetahui tentang semantik? Saudara, Anda sebagai seorang calon guru sekolah luar biasa ataupun pendamping anak berkebutuhan khusus, Anda harus menguasai tentang semantik ya, yaitu semantik bahasa Indonesia. Nah, saudara, semantik ini sebetulnya adalah cabang linguistik yang mempelajari arti ataupun makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya ya. Nah, kemudian semantik ini dengan kata lain adalah pembelajaran tentang makna. Oleh sebab itu Anda harus menguasai tentang semantik ini, karena nanti ketika Anda menyampaikan kepada siswa Anda, anak berkebutuhan khusus, Anda mudah memberikan penjelasan dan mereka akan mudah juga menerima apa yang akan Anda sampaikan, khususnya tentang semantik bahasa Indonesia. Karena nanti Anda juga harus memberikan materi tentang bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, saudara, tentunya dalam analisis semantik itu harus Anda sadari bahwa bahasa itu adalah bersifat unik ya, dan bahasa itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan budaya masyarakat pemakaiannya. Maka analisis semantik suatu bahasa itu hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lainnya ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan pemerolehan semantik ini? Sebagai calon guru untuk anak berkebutuhan khusus, ya Anda tentu saja harus menguasai tentang perkembangan pemerolehan semantik. Jadi ada beberapa tahap yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, tahap penyempitan makna kata. Nah, tahap ini biasanya berlangsung antara umur 1 sampai dengan 1,5 tahun ya. Nah, pada tahap ini biasanya anak-anak itu menganggap satu benda tertentu yang dicakup dalam satu makna itu menjadi nama dari benda itu. Misalnya ada meong ya, kemudian itu hanyalah untuk kucing gitu, yang dipelihara di rumahnya saja. Begitu juga dengan guk-guk, itu sebetulnya hanyalah untuk anjing yang ada di rumahnya saja. Jadi tidak termasuk yang ada di luar rumah si anak tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap generalisasi berlebihan. Nah, tahap ini saudara berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai dengan 2,5 tahun ya. Nah, pada tahap ini biasanya anak-anak mulai mengeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Jadi yang dimaksud dengan guk-guk ataupun meong tadi adalah semua binatang yang berkaki 4, termasuk kambing atau kerbau ya, dan juga kerbau. Kemudian tahap berikutnya, tahap 3, ini tahap medan semantik ya. Nah, tahap medan semantik ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak itu atau anak-anak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Nah, oleh sebab itu, kalau pada mulanya kata kambing berlaku untuk semua binatang berkaki 4, namun setelah mereka mengenal kata kuda, anjing, dan harimau, maka kambing hanya berlaku untuk kambing saja ya. Kemudian yang berikutnya, keempat, tahap
generalisasi. Nah, tahap ini sebetulnya berlangsung setelah kanak-kanak atau anak-anak itu berusia 5 tahun. Pada tahap ini, si anak tadi telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama ya, dari sudut persepsi bahwa benda-benda itu mempunyai ya fitur-fitur semantik yang sama. Dalam hal ini, pengenalan semakin sempurna jika kanak-kanak itu semakin bertambah usianya. Jadi nanti ketika mereka berusia antara 5 sampai dengan 7 tahun, tentu saja mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan tadi, yaitu semua makhluk yang termasuk hewan juga ya. Nah, kemudian Anda pun harus menguasai tentang jenis semantiknya ya. Jadi sebagai seorang calon guru anak berkebutuhan khusus, termasuk calon pendamping anak berkebutuhan khusus, perlu Anda kuasai juga tentang jenis semantik. Jenis semantik ini, ilmu tentang makna ini, saudara, ada jenisnya semantik behavioris. Nah, semantik behavioris ini sebetulnya dia mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan ya. Karena para penganut aliran behavioris ini memiliki sikap umum dia. Penganut pandangan behavioris ini tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa konsep dan ide misalnya ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, mekanismenya ini makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Misalnya, seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi ya. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya semantik deskriptif. Nah, semantik deskriptif ini adalah kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Nah, makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul ya. Nah, ini berarti itulah sebenarnya semantik deskriptif itu. Tidak diperhatikan kalau kata pertama kali itu yang muncul. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapat predikat teratas ya dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu ya bisa jadi pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam misalnya. Jadi semantik deskriptif itu hanya memperhatikan makna sekarang, tidak memperhatikan makna yang lain ya. Nah, kemudian saudara, semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini sebetulnya kompetensi ya, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Bisa jadi struktur luar, adanya struktur dalam, juga struktur luar ini unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar, dan struktur dalam tadi itu makna yang berada dalam struktur luar ya. Aliran ini menjadi terkenal dalam dengan munculnya buku Chomsky tersebut. Kemudian tentu saja diperbarui. Nah, kemudian semantik gramatikal. Saudara, semantik gramatikal itu adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Nah, di sini Perhar mengatakan bahwa semantik gramatikal itu jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, ini kakak sudah tidur, tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Jadi sangat sulit. Kemudian semantik leksikal ya. Saudara, semantik leksikal ini adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata itu sendiri. Jadi semantik leksikal ini tidak terlalu sulit. Jadi semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat itu, di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Nah,
Itu. Kemudian semantik historis. Semantik historis ini adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna yang dalam rangkaian waktu ya. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis tentunya. Nah, kemudian ada semantik logika. Saudara, semantik logika ini sebetulnya ada cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa semantik. Semantik logika maksudnya mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika ya, yang tentu saja mengacu pada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang sebetulnya oleh Carnap itu disebut semantik. Kemudian semantik struktural. Saudara, semantik struktural ini bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Nah, jadi struktur itu sebetulnya terjelma dalam unsur berupa fonem, kemudian morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Nah, apa sebetulnya manfaat semantik ini? Tentu saja bagi seorang wartawan, seorang reporter, atau juga orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka ini barangkali akan memperoleh manfaat praktis ya dari mengenai semantik ini. Nah, pengetahuan semantik ini akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Nah, bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, ini juga manfaatnya seperti mereka yang belajar di Fakultas Sastra misalnya ya, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa ataupun bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Kemudian bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik itu mengenai semantik akan memberikan manfaat teoritis yang juga manfaat praktis ya. Manfaat teoritis karena dia sebagai guru harus misalnya sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Lalu teori-teori semantik ini akan menolong memahami dengan baik ya rimba balantara rahasia bahasa yang akan diajarkannya itu. Sedangkan manfaat praktisnya akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada murid-muridnya. Nah itu, saudara, saya kira itu untuk pembelajaran semantik ini memang agak rumit, namun saya yakin Anda mampu untuk memahami apa yang sudah saya sampaikan ya. Oleh sebab itu, silakan Anda buat sebuah rangkuman dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini dan hasilnya kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira sekian materi perkuliahan kita pada hari ini. Silakan saja Anda cari ya referensi lain sebagai penambahan ya referensi Anda, penambahan pengetahuan Anda terhadap apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Bisa Anda cari di buku, bisa juga Anda baca di internet dan sebagainya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Sampai jumpa perkuliahan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.